Hari ini saya langsung aja ada buku luar biasa. Ini buku luar biasa banget. Saya sudah baca dua kali saya baca. 3 kah? Saya nggak tahu ada berapa kali. Ini buku baru. Saya sangat diberkati sekali lagi dengan buku ini. Judulnya Tinggal dalam yang terbaik dari Tuhan. Tinggal dalam yang terbaik dari Tuhan. Living in God's Best. Ini buku Andrew Wommack yang paling baru. Ya. Kalau Anda nggak percaya isinya, tanya sama saksi. Ibu Nur, sudah beli berapa kali dari saya. Bagus Bu. Sekali. Pakai sekali nggak? Bagus sekali. Bagus. Benar-benar saya diberkati karena itu, pastor juga udah tahu. Mengubah, shifting mind. Mengubah pemikiran kita. Bahwa Allah itu luar biasa menghendaki kita itu memperoleh yang terbaik. Bukan hanya sekedar puas dengan keadaan kita yang sekarang, tetapi yang terbaik. Katakan yang terbaik. Terbaik ya, terbaik. Bukan setengah baik, tapi terbaik. Jadi kalau dari Allah tidak ada setengah-setengah. Ya, full. Dia memberkati kita yang terbaik. Makanya saya katakan buat Bapak Ibu semua, baca buku ini. Jadi langkah pertama adalah Anda pulang dari tempat ini beli di depan. Jadi kalau baca, kalau nggak beli bagaimana ya? Saya juga bingung. Ya, ini buku bagus. Saya bilang benar, saya bilang buku bagus. Saya cuma bawa 10 sama Yoel. Saya bilang udah ya, saya kasih ada 10. Kalau habis ya sudah nggak apa-apa. Gitu kan. Ya, jadi pokoknya Anda dapatkan dan dibaca. Jangan buat ganjelan pintu atau ganjelan Anda tidur. Udah itu aja ya, sama lemari. Jangan. Ya, pokoknya dibaca. Ini buku bagus. Ada yang mau? Mau Pak, benar? Mau? Halo, malu-malu. Ayo Pak, saya kasih Pak. Beneran? Ayo dong Pak, cepat Pak. Jangan mau saya Pak. Oke, beri tepuk tangan. Buat yang mau. Yang lain semua beli. Bener. Nggak rugi. Aduh, paling berapa duit tapi nggak rugi. Bener. Thank you. Ada diskon. Diskon. Tanya sama Yoel. Makasih Pak. Tanya sama Yoel. Kroyok Yoel kalau sampai nggak dapet diskon. Oke. Hari ini saya mau bagikan firman. Yang salah satunya ada dalam buku tersebut. Ya, jadi saya kasih teasernya. Tadi pagi saya bawa firman tentang roh hikmat. Dan siang ini saya mau bagikan sesuatu yang luar biasa lagi. Yang saya berdoa buat Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Ketika Anda mendengar, saya tangkap baik-baik firman ini. Karena ini hal yang luar biasa. Sungguh-sungguh. Saya sangat diberkati dengan firman ini. Tadi kemarin. Jadi kemarin saya lagi baca lagi, saya iniin. Wah, ada sesuatu yang saya tangkap yang luar biasa. Tadi pagi saya mau sempat sampaikan, tapi sepertinya kebaktian ibadah ini saya mau sampaikan. Ya, yaitu tentang Kejadian pasal yang ketiga. Ini luar biasa sekali ketika saya mendapat pewahyuan ini. Saya sangat melihat sudut pandang yang lain dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dan apa yang saya sudah tahu gitu ya. Itu mengubah banyak hal dalam hidup saya. Waktu saya baca buku yang tadi juga itu sangat mengubah. Jadi ada kaitannya apa yang saya mau bagikan. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Kita mulai. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Udah dapat? Saya bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Garis bawah ini ya. Paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya. Bukan, stop sampai situ. Saya akan bahas satu-satu, penting. Saya senang kalau menggali. Adapun ular ialah apa? Paling cerdik. Saya percaya gini, ular ciptaan Tuhan. Jangan bilang ular itu setan. Kadang-kadang orang bilang ular itu setan. Sorry,
Ular itu ciptaan Tuhan. Jadi jangan ngomong setan. Dia tersinggung pasti. Ya, tersinggung dia. Lo gue ciptaan Tuhan juga. Lu suruh gue panggil gue setan. Dia nggak setan. Dia cuma dipakai. Bedain ya. Jadi ular itu sendiri ciptaan Tuhan. Jangan bilang setan. Adapun kebetulan ini sekali lagi ya. Iblis, dasar iblis. Saudara lihat cara kerja. Maka saya bilang ketika saudara baca ini, saudara lihat, perhatikan cara kerjanya. Oke? Orang berhikmat, perhatikan cara kerjanya. Cara kerja siapa? Cara kerja iblis, lihat ya. Ular ialah yang paling cerdik. Pas dia dikasih Tuhan kepandaian, anugerah paling cerdik. Jadi iblis pinter. Dia dari antara semua binatang, dia screening. Dia screening yang paling. Dia, nah ini yang saya belajar tadi. Dia pilih yang paling cerdik. Nah, masalahnya dia nggak pilih yang paling blow on. Dia nggak pilih yang paling bodoh. Dia pilih yang paling cerdik, yang paling pinter, yang paling hebat. Saya belajar di situ. Oh, inilah yang menjadi kebalikan. Saudara ngerti maksud saya? Kalau iblis pakainya, carinya orang yang pribadi, yang paling high. Di antara semua binatang, kebetulan manusianya cuma satu pada saat itu. Dua ya. Nah, di antara semuanya, kalau manusianya dua, dia pilihnya hewannya. Hewannya banyak. Pintar. Jadi dia masuk melalui hewan. Nah, di antara semua hewan, dia pilih yang paling, sekali lagi, kata paling cerdik. Saya belajar, makanya hati-hati buat Bapak Ibu semua. Anda semua kalau udah di posisi paling, maaf ya, ini saya belajar nih. Anda semua kalau udah di posisi paling top, paling hebat, paling pinter, paling kaya, paling, hati-hati. Hati-hati. Saya bukan ngomong apa, tapi benar. Iblis itu cari yang paling tinggi, paling hebat, superior, ya kan? Paling cantik, paling menawan, paling. Iblis cari. Bukan kenapa, cara kerjanya, Anda harus belajar cara kerjanya. Dan saya mau ngomong, paling hebat, paling menawan, itu paling. Oh, di antara semua kelas, paling, itu dia. Oh, gue dipakai Tuhan, pakai iblis dong. Enggak, sabar ya. Enggak, cuma saya mau bilang begini, hati-hati ya. Maksud saya gini, ini paling, kenapa? Karena paling inilah yang dunia lihat paling. Dunia lihat paling kaya, paling hebat, dunia lihat paling. Kalau paling bawah nggak dilihat, betul nggak? Lu paling miskin, nggak dilihat saudara. Lu paling kere, nggak dilihat. Tapi kalau paling cantik, paling menawan, paling hebat, paling superior, paling luar biasa, paling pintar, itu dicari. Dunia lihat. Nah, iblis cara kerjanya adalah lihat dulu yang paling. Oh, dia nggak bilang paling bodoh, makanya dia bilang, iblis mah nggak cari lu. Oh, lu udah bodoh, jelek, aduh udah deh, maaf. Wah, gue gak dipakai iblis, puji Tuhan. Wah, apalagi yang mau dibanggain. Nah, enggak, saya ngomong gini. Allah kebalikannya. Saudara bisa lihat enggak? Saya mau kasih gambaran. Allah itu kebalikannya. Dia cari yang paling rendah, paling bodoh, paling gak bisa apa-apa. Nah, itu yang makanya saya bilang grace itu seperti itu. Yang paling lower, itu yang Tuhan angkat, Tuhan bawa. Saudara mau yang di paling mana tuh? Ya, yang paling gak bisa apa-apa. Tapi saya mau bilang gini, Anda jangan bilang, gue nggak, kalau gitu gak perlu, untung gue jelek, Tuhan gak dipakai. Bagus tuh Tuhan, untung gue gak tahu apa-apa, untung IP gue bodoh, bukan. Lu mah bodoh kalau kayak gitu mah. Jangan dong ya, bersyukur aja kalau kau cantik, puji Tuhan. Tapi ingat, saya cuma mau bilang begini. Lihat bagaimana Tuhan pakai bukan kata paling tinggi yang paling, tapi Tuhan pakai yang paling rendah, yang paling gak bisa apa-apa, yang Tuhan saya gak punya apa-apa, saya gak bisa, tapi saya tahu Tuhan sanggup tolong saya. Itu yang Tuhan mau. Jadi kerendahan
hati adalah bicara soal yang benar-benar nggak bisa dipakai. Dunia, apa yang dipandang dunia, ya, yang dipandang dunia itu superior satu. Itu yang nggak dipakai. Tapi kalau Tuhan mau pakai, mau menjungkir balikan dunia adalah yang paling hina, yang paling dianggap rendah oleh manusia. Itu yang nanti Tuhan jungkir balikan. Ya, jadi jangan khawatir buat Anda yang paling yang tinggi-tinggi itu, tolong bukan apa, sikap hati. Ini bicara sikap hati. Oke, ini bukan bicara soal status penampilan dan sebagainya, bukan. Ini bicara soal sikap hati. Oke. Nah, kebetulan ular yang dipakai ini paling cerdik ceritanya. Anda ngerti maksud saya? Oh, jemaat tidur toh. Amin. Say amin dong. Amin, itu ya, Pak, Bu, amin. Amin, amin. Amin. Ya. Jadi kalau saya firman, amin tuh nomor 1. Ya, si amin tuh pokoknya nomor wahid ya. Amin. Nah, terus lanjut. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah lihat baik-baik ya. Ular itu berkata, tentulah Allah berfirman, semua apa? Pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, stop sampai situ. Jadi cara pendekatannya, cara kerjanya adalah dia pakai ular, lalu dia ngomong sama siapa? Hawa. Pertanyaan saya, ini iblis nggak gentle sekali ya? Ya, harusnya ngomong dong langsung dong, pakai ular segala gentle, makanya saya bilang penakut dia. Ya penakut dia pakai ular, orang ngomong langsung aja, takut kali ya. Jadi dia pakai pintar pendekatannya, pakai yang paling si cerdik itu. Dia pakai pendekatannya ular. Jadi ada mediator juga rupanya. Ya, ada mediator. Lalu dia bilang, nanti Allah berfirman. Udah gitu yakin ngomongnya, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua. Kalimat ini. Ini adalah kalimat kata jangan. Di penekanannya adalah semua pohon dalam taman ini ada banyak, saya kasih tahu ya, di Taman Eden itu banyak sekali, ada ribuan jenis, saya pikir, pohon. Buah. Banyak, pasti banyak sekali. Tapi penekanannya iblis, lihat ya kalimatnya ya, makanya saya bilang cara kerjanya nih. Tentulah Allah berfirman, semua dalam pohon taman ini jangan. Kata jangan adalah kata sebenarnya karena negatif. Jangan kamu makan buahnya, bukan. Kalau Anda bilang jangan, berarti ada sesuatu larangan, betul? Ada sesuatu yang ditahan. Ada sesuatu yang kayaknya kok nggak dikasih semua. Anda pasti akan berpikir kata jangan ini sesuatu yang, ada apa dengan kata jangan ini? Betul? Sesuatu yang kayaknya kok disembunyikan. Ada sesuatu yang kok nggak mau dikasih tahu sih, kok kenapa jangan? Saudara lihat ya, iblis berfokus pada kata jangan. Jangan dimakan. Padahal kalau Anda lihat Kejadian 2, semua kata Tuhan Yesus, kata Allah, dibilang begini, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Boleh. Cuman ada satu pohon yang gak boleh. Tapi penekanan awal kalimatnya dari Allah adalah boleh semuanya. Kalau kata boleh, lihat ya bedanya ya. Saya mau kasih tahu, Kejadian 2 deh, kita bakal. Kejadian 2 ayat yang ada yang tahu? Ada 2 ayat 17 kali? 16, betul. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Betul? Bebas. Saudara lihat ya, Allah menyusun kalimatnya dengan memberikan apa? Semua boleh kamu makan. Artinya semua boleh kamu nikmati dan semua pohon adalah untuk dimakan baik. Lihat. Kalimat Allah yang Allah tawarkan, yang Allah berikan adalah menunjukkan tentang Kejadian 2 itu adalah tentang kebaikan Tuhan buat kita semua. Anda paham maksud saya? Allah itu baik dan Allah itu memberikan semuanya buat kita. Anda dengar? Allah itu baik dan dia memberikan semua ciptaannya, sekali lagi ciptaannya, dia kasih,
Anda tahu, dari 6 hari manusia, hari ke-6 ya, diciptaannya. 5 hari ini sebenarnya untuk siapa dia ciptakan? Sekali lagi, dia ciptakan untuk siapa dari hari pertama sampai hari ke-5? Untuk manusia. Dari hari pertama sampai hari ke-5, ciptaannya adalah untuk manusia. Baik gak? Dia nggak ciptain manusia itu hari pertama. Enggak, saudara. Terus kalau hari pertama, manusia diciptakan, lalu Tuhan, aku lapar. Oh, kamu lapar ya? Aku tunggu sebentar, aku ciptakan makanan dulu. Tuhan, aku haus. Aku kasih kamu minum. Come on. Belum jadi apa-apa, manusianya udah ada, tapi belum ada penyediaannya. Saudara bisa bayangkan? Tuhan kok kayaknya ngasih setengah-setengah. Tunggu ini butuh, baru kasih. Tunggu itu butuh, baru minta, baru kasih lagi. Baru bikin, oh saya bikinin ya, kamu butuh apa lagi? Oh ini. Makanya saya bilang, Allah itu begitu baik. Dari hari pertama sampai hari ini, dia siapin dulu semuanya. Dia prepare buat kita. Ada butuh makan. Semuanya diciptain. Dari semua buah-buahan ya. Buah-buahan itu semua Tuhan ciptakan. Boleh dimakan. Boleh dinikmati. Begitu banyaknya boleh. Engkau nikmati semua. Saya mau nyatakan kebaikan Allah buat kita semua itu luar biasa baik. Jangan bilang Allah itu menyediakan kalau kepepet. Salah. Dengar baik-baik ya. Jangan bilang Allah itu menyediakan kalau kepepet. Salah sekali. Allah itu sudah menyediakan sebelum engkau kepepet. Paham gak sih? Jangan bilang kalau kepepet itu baru Tuhan tuh menyediakan. Salah. Allah itu sudah menyediakan sebelum engkau kepepet. Anda tahu gak Yesus itu diberikan itu pada saat awal penciptaan. Karena dia tahu manusia itu kemungkinan akan jatuh dalam. Tapi dia prepare semua. Allah itu rencananya luar biasa. Dia kasih tahu Yesus itu nanti menjadi anak domba yang dikorbankan. Kayak saya bilang, Tuhan itu begitu baik, saudara. Jangan bilang Tuhan itu karena pelit. Nah, saya mau balik lagi Kejadian 3. Bagaimana iblis itu putar balik. Nih, saya kasih tahu ya. Iblis itu cara kerjanya jangan seperti yang saudara pikir Hollywood itu loh, yang atau film-film yang iblis yang kalau dia kerja dia memunculkan atau dia mengerikan sekali. No. Saya kasih tahu ya, dari dulu cara kerjanya cuma satu. Cara kerjanya adalah Anda meragukan kebaikan Tuhan. Cara kerja iblis adalah satu, dia bikin Anda meragukan kebaikan Tuhan. Bagus juga nih kalimat. Cara kerja iblis adalah satu dari dulu. Anda meragukan kebaikan Tuhan. Karena ketika Anda ragu dengan kebaikan Tuhan, disitulah baru. Ketika Anda ragu dengan kebaikan Tuhan, Anda beralih kepercayaannya. Dengar baik-baik. Ketika Anda ragu dengan kebaikan Tuhan bahwa Tuhan itu baik, shifting mind. Terjadi perpindahan. Anda yang tadinya percaya sama Tuhan menjadi tidak percaya sama Tuhan. Anda mulai meragukan Allah, Anda mulai meragukan kasih-Nya, disitulah mulai dia menguasai Anda. Dengar? Anda bisa paham ini? Cara kerjanya sederhana. Dia buat Anda meragukan kasih Tuhan. Tuhan, tapi ini gak fair Tuhan. Kadang-kadang gitu, kenapa? Kalau sampai Anda masuk ke jebakannya, dia pintar. Artinya berhasil. Seperti dia buat Hawa meragukan kasih Allah. Makanya pertanyaan paling gampang adalah yang negatifnya dimunculkan. Sisi negatifnya seakan-akan dimunculkan. Padahal Allah memberikan satu pohon itu untuk bicara tentang choice, tentang pilihan.
Allah nggak sengaja-ngajak. Anda tahu ya maksud saya. Pengetahuan, pohon pengetahuan baik dan jahat, itu sebenarnya ditaruh juga di pusat. Tapi juga di situ juga ada pohon, namanya pohon kehidupan. Oke? Manusia, pada dasarnya, kenapa Tuhan, arti gini, kenapa Allah menciptakan atau memberikan pohon yang namanya pohon pengetahuan yang jangan dimakan? Kenapa ada kata satu jangan? Dan padahal semua pohon boleh dimakan yang lainnya. Kenapa ada satu jangan? Sebenarnya Tuhan mau memberikan sebuah pilihan. Allah kita bukan Allah yang diktator, Allah yang otoriter, sekali lagi, tapi Allah yang selalu memberikan kasih dan kasih itu adalah pilihan. Saya selalu bilang, makanya saya bilang, saya tidak mempercayai bicara Allah kita adalah Allah yang menentukan dari awal begini. Tidak, justru kebaikan yang paling luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita adalah engkau boleh memilih. Engkau boleh ikut Tuhan atau engkau boleh tinggalin dia. Engkau boleh percaya sama Tuhan dan engkau juga boleh gak percaya sama Tuhan. Itu namanya love. Saya mau percaya kasih. Bahwa kasih yang diberikan buat kita juga sama. Engkau boleh mengasihi orang tapi jangan paksaan. Tapi banyak orang mengakalinya dengan cara atas dasar kasih, tapi sesungguhnya bukan kasih. Makanya Allah dari awal membuat pohon itu supaya apa? Supaya ada pilihan. Kasih itu adalah pilihan. Kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau tidak akan memilih yang makan yang pengetahuan baik dan jahat. Kasih itu pilihan. Choice. Nggak ada yang namanya kasih, harus begini. Lu ikut Tuhan benar-benar mengasihi, artinya memang benar-benar ini atau dipaksa. Choice kan. Jangan ke gereja nih tiap minggu nih karena apa? Status. Mak gua antar marah. Karena kasih sebenarnya menjadi landasan. Anda berbuat karena kasih. Yang Tuhan mau sebenarnya itu. Ngerti ya? Dari awal diciptakan sebenarnya dia kasih pilihan. Jadi Allah itu bukan diktator, bukan yang Allah yang menentukan, bukan. Saya mempercaya sekali. Makanya yang tadi saya bahas di pagi itu kejadian 5, Galatia 5 itu. Nanti saudara kan tahu bahwa sebenarnya pilihan untuk Anda menyerahkan diri kepada Tuhan dipimpin oleh Roh Allah atau tidak, itu semua pilihan. Choice. Jangan nyalain keadaan, jangan nyalain lingkungan, jangan nyalain keturunanmu. Makanya saya bilang jangan nyalain siapa-siapa. Anda mau ikut Tuhan atau kagak, Anda mengasihi atau tidak, itu terserah Anda, itu pilihan. Itu pilihan semua. Jangan salahin siapa-siapa. Allah itu baik. Kejadian 3. Lanjut. Lalu sahut perempuan itu kepada ular. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh. Ini saya suka-suka. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Dijawab. Jadi Anda tahu ya maksud saya begini. Ayat yang kedua tadi. Ayat yang pertama. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Saya ada satu yang saya mau terangin buat Bapak Ibu semua. Iblis itu selalu cari hal yang negatif, yang jeleknya. Kalau Anda punya masalah satu yang mungkin kiranya mengganjal, ya, lihat ya cara kerjanya. Mungkin mengganjal Anda, mungkin merusak Anda, atau mungkin itu menekan Anda. Tapi lihat cara kerja. Iblis itu berusaha supaya Anda tanam yang mengganjal itu menjadi besar. Supaya Anda berfokus yang kurang itu menjadi besar. Lihat ya. Anda dibuat untuk tidak berpikir tentang kebaikan Allah yang banyak dan luar biasanya itu. Tapi Anda diajak untuk berpikir yang negatif yang satu itu. Saya ngerti maksud saya. Hawa diajak untuk supaya dia berpikir tentang yang gak bolehnya. Satu. Yang jangannya itu satu. Padahal pohonnya cuma satu yang gak boleh. Bukan ada 10, bukan ada 5, bukan ada 1000, bukan. Cuma satu. Lihat ya, kebaikan Tuhan buat Adam dan Hawa, dia berikan taman itu dan semua pohonnya boleh dimakan. Semuanya banyak gak? Banyak. Lihat,
Allah itu membuatnya manusia itu untuk melihat kebaikannya begitu banyaknya. Tetapi iblis berusaha mengubah atau mengajak Hawa untuk berpikir yang satu itu. Yang kata jangan itu. Lah kenapa kita juga dalam hidup kadang-kadang ya. Kita itu diajak untuk berpikir yang satu, yang kurang. Kalau Anda kurang dalam hidup saudara atau Anda mengalami masalah hanya karena satu, lalu Anda bikin jadi besar dan merusak hidupmu, Anda masuk dalam apa? Jebakan. Ya artinya udah masuk perangkap. Anda akan digiring bahwa hanya karena satu masalah yang mengganjal atau kekurangan Anda, lalu Anda buat masalah itu Anda besarkan, lalu Anda nggak bisa ngelihat kebaikan yang lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang kurang itu. Anda sudah masuk jebakan. Anda sudah terperangkap. Pola pikirnya ditangkap sama iblis. Saya bilang, ini jaga pikiran. Shifting mind ini harus pikirannya harus melihat pada kebaikan Tuhan. Hawa diajak untuk berpikir tentang yang kurang. Sedangkan Tuhan itu dari awal membuat manusia itu dengan berpikir betapa dia luar biasa baik menyediakan yang terbaik. Ngerti maksud saya? Jangan hanya berpikir cuma satu. Hawa mempermasalahkan satu. Kenapa ini nggak boleh dimakan? Halo, saya bilang, kenapa kamu nggak lihat ribuan lainnya buah pohon itu yang boleh dimakan? Kenapa harus berpikir untuk berfokus kepada satu? Kalau Anda punya masalah, jangan besar-besarkan masalahmu, jangan satu. Ngerti ya saya? Jangan besar-besar. Betapa luar biasanya baiknya Tuhan. Saya mau ada satu ayat yang, kalau Anda lihat betapa Tuhan itu baik, di Efesus 1 ayat 3. Boleh cepat aja boleh ya, cepat aja. Bisa, karena saya nggak punya waktu banyak untuk Efesus 1 ayat 3. Saya mau menekankan betapa baiknya Tuhan. Kenapa engkau nggak lihat betapa baik Tuhan itu luar biasa? Terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada segala berkat. Dia memberikan segala berkat rohani dalam surga. Kenapa kok Anda pikir kalau Anda kurang, kalau Anda nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Kenapa Anda hanya berpikir kekurangan Anda ketimbang daripada segala berkat yang Tuhan berikan? Saya mau kita semua untuk mengajak berubah cara berpikirnya, pola pikirnya. Jangan melihat yang negatif. Satu di antara yang dalam hidup, ribuan kebaikan itu banyak yang Tuhan berikan buat Anda semua. Firman ini memberkati Anda? Memberkati? 1 Korintus 3 ayat 21 sampai 23. Wah, kelihatannya saya harus banyak ini. Oke. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Dunia tidak mengenal hikmat Allah, sekali lagi. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan, pemberitaan Injil. Ngomong-ngomong bodoh loh kalau percaya sama berita Injil. Menurut dunia. Anda percaya Yesus bodoh loh di hadapan dunia. Benar nggak? Bodoh. Di hadapan dunia bodoh. Alkitab udah ngomong, firman Tuhan udah ngomong. Pembodohan. Menurut dunia. Ya. Padahal kita tahu, kita diselamatkan. Pembodohan oleh dunia. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda. Orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi. Suatu batu sandungan. Dan bukan untuk orang-orang bukan Yahudi. Suatu kebodohan. Ini ayat berapa ya? Sampai 23 kah? 3 ayat 21 sampai 23? 3. 1 Korintus 3. Pantesan, gua kemana endingnya nih? Lu jangan salah, 1 Korintus 3 ayat 21. Nah, karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Nah, sebab segala sesuatu adalah, ini baru benar firmannya.
Makanya saya bilang, wah perasaan bacanya gitu. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab, baca sama-sama, 2, 3. Segala sesuatu adalah, segala sesuatu adalah milikmu. Kenapa kita maksudnya hanya melihat yang kurang, yang negatif, yang cuma satu. Padahal yang kita punya banyak. Intinya, kenapa kamu mempersoalkan uang 100.000 yang sedangkan yang kamu punya 1 M? Saudara ngerti maksud saya? Kamu punya 1 M, tapi mempeributkan 100.000 yang gak dibayar sama orang. Kan intinya begitu ya. Saudara diutangin orang 100.000, tapi saudara punya 1 M. Saudara ributin 100.000 itu. Gak sebanding, gak worth it. Ya kita ngomong gak worth banget lu. Lu mikirin 100.000, lu punya duit banyak, lu punya ini banyak. Gak worth. Ngerti maksud saya? Kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Segala sesuatu milik Anda. Halo, lu ngomongin yang soal yang negatif, yang kurang. Tuhan kenapa begini? Kenapa aku dilahirkan jelek? Kenapa kurang ini? Gak bisa. Oke ya, Anda mengerti. Paham ya? Lanjut. Kejadian pasal yang tadi. Ayat yang kedua. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ini Hawa yang ngomong. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Ini responnya. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Saya tanya buat Bapak Ibu semua. Hawa merespon, oke? Hawa merespon. Tadi Anda tahu cara kerjanya iblis. Sekarang Hawa merespon. Ada yang salah nggak dengan kalimat itu? Hah? Ada yang salah nggak dengan kalimat itu? Ayo. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 16 tadi. Holo. Perhatiin ya, pokoknya kalau mau saya enak deh. Kita pokoknya ntar pinter. Pinter lihat firmannya. Oke, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Ayat 17. Cepat. Tetapi pohon pengetahuan baik, tentang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Oke, bedakan antara ini dengan Kejadian 3 tadi. Ayat 2. Ayo. Ayo. Susah ya? Oke. Sebuah buah pohon-pohonan ini dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. 3. Cepat. Haleluya Tuhan, saya berdoa Tuhan. Yes Tuhan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah, Allah berfirman, jangan kamu makan atau... Oke, saudara nangkap apa bedanya? Hah? Woi, apa bedanya? Tuhanku, Yesusku, Rajaku, kau begitu baik Tuhan buat saya. Bedanya di sini Pak, jangan kamu makan, benar? Ada kalimat yang sebenarnya tidak diucapkan. Yang tidak diucapkan oleh Allah, yaitu apa? Ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ataupun raba, dari mana kalimat ataupun raba? Dari mana? Ataupun raba itu hoax. Itu bohong, gak ada. Tapi kenapa kok bisa ada berita ini, kalimat ini, ataupun raba buah, nanti kamu mati. Nah dari sini saya baru mengerti tentang apa yang Tuhan sebenarnya katakan, apa yang terjadi dengan Hawa pada saat itu. Oke, ini ada tambahan kalimat yang sesungguhnya Tuhan gak ngomong, Allah gak ngomong. Tapi kita bisa mengerti dari kalimat ini bahwa ada yang terjadi, ada sesungguhnya yang miss. Saya baru menyadari ini. Di Kejadian 2 ayat yang ke-16-17, Allah itu berkata dengan siapa? Kepada siapa?
Allah berkata kepada Adam, bukan kepada Hawa. Di Kejadian 3 ini, Allah ngomong berdasarkan siapa? Ya, Hawa ngomong, Hawa bicara ini kepada Allah, berdasarkan siapa? Iya, benar. Kalimat ini dari mana? Dari mana kalimatnya? Hah? Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Oke. Dari mana kalimat ini? Dari Adam. Dari Adam. Dari mana? Dari Adam. Hawa hanya terima cerita dia hanya terima cerita Adam. Tapi tidak mengkonfirmasikannya kepada Allah. Makanya saya baru menemukan tentang hal ini, Bapak Ibu semua. Nomor 1 kita belajar. Pewahyuan, apa yang kita terima? Ada 2. 1 adalah pewahyuan yang dinyatakan. Yang kedua adalah pewahyuan yang diceritakan. Adam terima langsung dari Allah, betul? Bicaranya. Hawa sesungguhnya hanya menerima cerita dari Adam. Tapi dia tidak dikatakan dalam kitab, dia mengkonfirmasi kepada Allah. Tidak, Adam yang bercerita. Saya baru mengerti tentang bagaimana sesungguhnya kita semua harusnya menerima pewahyuan yang dinyatakan dari Allah. Saudara angkat ini baik-baik. Makanya saya bilang, segala sesuatu yang Allah nyatakan itu lebih baik ketimbang segala sesuatu yang kita dengar dari orang. Saya ngomong begini, saya menceritakan firman Tuhan. Anda dengar ceritaan. Lalu Anda nggak dengar langsung daripada Allah yang ngomong. Dengar baik-baik ya. Anda nggak punya persekutuan yang baik dengan Allah. Yang harusnya firman itu dinyatakan. Ya, Anda hanya dengar dari cerita saya, tanpa Anda langsung berhubungan dengan Allah. Saya mau bilang, ada banyak miss-nya. Maaf kata, iblis bisa pakai ceritanya di switch. Cerita Hawa adalah cerita yang ditambahkan. Adam menceritakan boleh, tetapi Hawa menambahkan bumbunya. Ataupun rabah buah itu. Saudara ngerti maksud saya? Berapa banyak dari kita yang senang dengan akhir-akhir dengan hoax. Yang berita yang sebenarnya kenyataan dan sungguhnya yang udah dibumbuin. Itu lebih sedap bumbunya ketimbang kenyataannya. Betul? Saya kemarin ada baca artikel begini katanya. Yang lucu juga nih. Kemarin lagi cari-cari, mana yang artikel. Ada bilang gini, lihat beda ini. Realnya adalah, banyaknya pemain asing di Indonesia membuat popularitas sepak bolaan di Indonesia menjadi meningkat. Oke, ini ngomong ini ya. Ada ngomong gini, banyaknya, ini berita nyata, benar. Pemain asing sepak bola membuat popularitas sepak bola di Indonesia jadi bagus, meningkat. Oke, ini real. Coba kita lihat hoaxnya. Mari ya, kalau wartawan demen kasih hoax dikit atau apa, kasih bumbu dikit ya. Kayak tadi Hawa kasih bumbu, jangan diraba. Gitu kan? Padahal nggak ada tuh firmannya. Kasih bumbu dikit, ya kan demen. Mari kita lihat hoaxnya. Banyaknya pemain asing di Indonesia membuat popularitas persepak bolaan di Indonesia meningkat. Oke? Koma. Namun diduga dana yang digunakan untuk mendatangkan para pemain asing ini merupakan dana yang ilegal. Saudara ngerti saya? Ini cerita tentang bagaimana pemain asing masuk dan meramaikan sepak bola dan orang antusias minat sepak bola jadi tinggi. Oke ya, itu realnya sebenarnya. Dibuat lagi, ditambahin bumbunya. Oh, pemain asing masuk, berarti dana yang dipakai adalah dana ilegal. Hoax. Diceritakan. Dengar, tambahin bumbu dikit, jadi sedap.
Saya mau ajar ke Bapak Ibu semua untuk jangan terima firman. Saya bilang gini, puji Tuhan saya ngomong, Anda mendapatkan artinya pewahyuan yang diceritakan. Tadi yang saya cerita, ada yang dinyatakan, ada yang diceritakan. Puji Tuhan. Tetapi saya mau, kita semua tahu, kalau mau bertumbuh, carilah kepada sumbernya. Carilah pada pewahyuan yang dinyatakan. Artinya langsung engkau kontak sama Tuhan, connect. Kalau dapat firman dari saya, connect aja langsung sama Allah. Tuhan benar nggak? Tuhan mau ngomong apa? Jangan dari cerita orang. Anda dengar cerita orang cerita. Anda sendiri nggak mau dengar langsung dari Tuhan ngomong. Saya mau bilang, Anda gampang sekali ditipu. Ditipu sama siapa? Sama iblis. Karena Anda nggak langsung dengar punya connect dengan Sang Pencipta. Oh, haleluya. Anda nangkap firman-Nya? Amin. Contoh ya, contoh. Matius 16 ayat 13. Oke. Ini yang namanya pewahyuan yang dinyatakan langsung. Lihat baik-baik, dengar. Lihat ya. Katanya begini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Dia nanya, ya kan? Yesus tanya, siapa anak manusia itu? Dia tanya ke murid-murid. Oke, lihat ya. 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Ini bicaranya tentang jawaban dari cerita. Oke? Ini yang namanya diceritakan. Kata orang nih katanya. Ada yang mengatakan. Ini ada yang mengatakan. Jadi kata orang, ada yang mengatakan. Ya. Kata orang kan? Tidur gak? Tidur deh. Ngomong sendiri gawat nih. Bahaya loh saya ngomong sendiri loh. Amin ya. Coba mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jadi ada orang yang ngomong, ini diceritakan. Kata orang gitu. Jadi saudara kalau kenalin Allah jangan ngomong, kata orang, kata pendeta saya. Ayat 15. Dan ini 14. Itu semua yang ngomong benar apa enggak? Yesus itu begitu. Benar enggak? Bukan. Jadi jangan percaya kata orang. Jangan percaya yang diceritakan. Itu udah salah. Kata orang. Nah Allah sendiri yang sekarang begini. Ayat 15 baru. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya. Tapi apa katamu? Siapa aku ini? 16. Maka jawab Simon Petrus. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang. Lihat ya jawabannya ya. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Jadi bukan nabi-nabi yang ngomong. 17. Kata Yesus pada, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan, ayo ngomong semua, 2, 3. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan, Anda mengerti maksud saya? Melainkan Bapakku yang di sorga yang bicara, yang menyatakan. Itulah yang saya sebut dengan pewahyuan yang dinyatakan. Anda harus ngerti, Bapak ngomong apa, jangan orang lain ngomong apa. Tetangga saya ngomong apa. Kadang-kadang kita mempercayai, kok orang lain bilang gue miskin, orang lain bilang gue bodoh. Terus Bapak lu ngomong apa yang di sorga? Iya kan? Bapak lu di sorga ngomong apa? Jangan percaya dengan apa yang diceritakan. Langsung tanya pada yang kasih cerita. Siapa Bapak? Anda ngerti maksud saya? Ya, jadi belajarlah Anda tanya Tuhan. Biar dipimpin oleh Tuhan. Tuhan ngomong apa? Jangan apa kata orang. Apa kata burung tetangga. Apa kata... Ada kadang-kadang saya bilang, suka ya gitu deh.
dengar kata orang, dengar dukun ngomong, dengar paranormal ngomong. Heran, kenapa sih nggak tanya langsung bapakmu, emang bapakmu pelit? Hah? Bapakmu itu baik, luar biasa di sorga. Amin. Dia pasti jawab. Dia pasti ngomong. Kayak ayat yang coba, Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 17. Ayat yang ke-11. Kisah Rasul 17 ayat 11. Kisah Rasul 17 ayat 11. Cepet, ini saya belum masuk poinnya nih. Oke, Anda semua diberkati pasti. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Ini ngomong jemaat di Berea, orang-orang di Berea. Lihat baik-baik ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hatinya. Dan setiap hari apa? Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saya sampai terkagum-kagum nih jawaban firman ini. Orang Yahudi di kota itu jadi macam-macam ya. Sama-sama Yahudi belum tentu kualitas bagus. Ya, ada KW, ada yang lihat ini jawaban sama-sama Yahudi tapi beda kota. Ya. Orang Yahudi di kota itu di Berea betul ya, Berea ya. Di atasnya di Berea kan? Saya baca firman, benar Berea, Bu? Berea ya? Jadi orang Yahudi di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Nah ini yang bagus. Alasannya, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Aduh saya senang bicara. Menerima firman itu dengan segala kerendahan hati. Wow luar biasa. Dan setiap hari menyereka apa? Menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Setiap hari mereka bertekun di dalam firman Tuhan, menyelidiki di dalam firman Tuhan. Untuk apa? Supaya mereka uji apakah semuanya itu benar demikian. Luar biasa ya. Makanya buat Bapak Ibu semua yang suka dengar firman Tuhan hanya 1 kali dalam 1 minggu. Enak nih ngomongnya nih. Halo Pak Bu, saya bukan apa. Kalau Anda mau lihat baik-baik ya. Mereka menerima firman dengan kerelaan dan mereka menyelidiki, mereka pelajarin kitab suci itu untuk tahu apakah semuanya itu benar demikian. Mereka selidikin, mereka bertekun, mereka selidikin, mereka baca firman, mereka renungkan, mereka selidiki. Saya paling senang urusan menyelidiki firman. Saya demen sekali, jujur Bapak Ibu semua, ada waktu di mana saya kemarin ya Sabtu ini cerita pengalaman. Sabtu saya kemarin, saya kurang enak lah. Ya nggak tahu lah, pokoknya pagi-pagi biasalah bad mood kan, ada juga kan. Tapi saya diam. Ada waktu di mana saya membaca firman Tuhan, makanya saya bilang tadi pagi, sebenarnya Sabtu Minggu paling enak saya selalu. Kenapa? Kalau pagi-pagi saya baca firman Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan bicara waktu saya baca ini, saya gali, saya bilang, lagi nggak enak nih posisi, lagi kesel atau apa. Tapi begitu saya firman menenteramkan hati, memberi kedamaian dan benar-benar luar biasa, mengubahkan. Pada saat saya makin gali firman Tuhan, saya makin temukan kebenaran, makin tenang saya. Tapi di luar saya bilang, ada kalanya saya lupa, ada kalanya saya nggak kontrol, nggak bisa. Artinya di dalam firman pada saat saya baru ngerasa banyak emosi, banyak yang saya bilang, aduh, wes. Tapi pada saat kita menyelidiki, itu sebenarnya kekuatan buat kita. Makanya benar saya mau kasih tahu, Injil itu kekuatan yang menyelamatkan. Anda baca firman Tuhan. Jangan sering baca yang hoax-hoax itu loh.
Apa berita-berita itu yang wasting time. Lebih baik baca firman Tuhan dan selidiki. Dan minta Tuhan nyatakan. Pewahyuan yang dinyatakan langsung. Kalau yang diceritakan, Anda boleh dapat cerita. Tapi tanya lagi kayak orang Yahudi ini yang di Berea. Tanya lagi, selidikin lagi. Apakah semuanya itu benar demikian? Benar nggak Tuhan? Paham? Senang diberkati? Amin. Pulang baca firman ya. Selidiki ya. Oke, selidiki firman. Seperti orang di Berea, jemaat di Berea. Baca, selidiki. Haleluya. Ayat 4. Saya baru baca pasal ini. Belum, saya mau ngomong tentang 2 tawarik. Udah bagus juga tuh. Nggak apa-apa, ini bagus makanya. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Iblis mah demen ya. Kalau dia udah kayaknya kelihatan orang bego nih, kayak bego nih, nggak yakin sama firman. Iblis cepet kasih hasutan, ya, untuk bilang nggak mati, nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa, lu nggak ikut Tuhan nggak apa-apa. Allah baru cuman begitu doang, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Pinter iblis yang kayak gitu, pinter dia. Ya dia hasut. Udah kemakan kan hasutan kan? Ya kan? Pinter dia sekali. Dia masuk lagi, dia bilang, nggak apa-apa. Sekali-kali kamu nggak apa-apa kok. Sekali-kali ini dong nggak apa-apa. Sekali-kali. Baru sekali-sekali ini. Tapi jawabannya sekali-sekali kan? Sekali-sekali boleh lah, ya boleh ya sekali-sekali. Ya, pinter sekali-sekali. Kecil kan sekali-kali. Iya nggak apa-apa lah Bu ini. Sekali-kali. Sekali-kali. Kita kali-kali juga kejebak kan, sekali-kali. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Lihat ya. Hawa masuk kepada kebohongan iblis, yaitu tipuan, di mana dia meragukan Allah. Dengar baik-baik. Allah menyembunyikan sesuatu. Allah menyembunyikan sesuatu dari Hawa. Sepertinya Allah menutupi sesuatu. Kenapa aku nggak boleh makan buah ini? Ini kebohongan. Menutupi. Sepertinya Allah menutupi kebaikan. Padahal Allah nggak pernah menutupi kebaikan. Allah itu baik. Amin. Amin. Oke, lanjut. Tetapi Allah mau tahu tadi udah. Dan matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan. Nah, disitulah saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa kok salah tahu yang baik dan yang jahat? Kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu katanya? Kamu tahu, Hawa tahu, kita tahu yang baik dan yang jahat. Oke, Anda paham nggak maksud saya? Disitulah kita bilang, Tuhan, aku udah tahu yang mana yang baik dan mana yang jahat. Aku nggak perlu Tuhan. Disitulah kita bilang, aku nggak perlu Tuhan. Loh, kok gue udah dapet pengetahuan yang baik dan jahat? Buat apa perlu Tuhan? Anda ngerti? Nah, kalanya saya bilang, makanya manusia itu bahaya ketika dia udah makan itu. Dia coba bebas dari Allah. Dia mencoba membebas hidupnya dari Allah. Tidak tergantung daripada Allah. Nih, lihat ada lagi. Yang paling bagus dibilang gini. Ayat 6. Mudah-mudahan 10 menit saya bisa terangkan yang soal ini. 5 menit atau 10 menit. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu apa? Baik. Untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Stop sampai situ. Perhatikan semua, perhatikan baik-baik. Ini endingnya luar biasa, saya mau ceritakan buat Bapak Ibu semua. Perempuan itu melihat. Siapa yang melihat? Perempuan itu. Oke. Bahwa buah pohon itu, Oke. Saya tanya sama Bapak Ibu semua yang di tempat ini. Pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Hawa. Menurut Hawa, itu baik?
baik, tapi sesungguhnya maka saya mau katakan hari ini, baik menurut Anda, belum tentu baik menurut Allah. Hah? Dengar baik-baik, dengar baik-baik semua. Baik menurut Anda, belum tentu baik menurut Allah. Anda pikir baik-baik ya. Baik menurut Anda, belum tentu baik menurut Allah. Jangan bilang, oh semua yang baik, oh berarti Allah. Menurut siapa? Pertanyaan saya. Firman itu benar, semua yang baik datangnya dari atas. Benar. Menurut siapa tapinya? Kalau menurut Allah, baik. Tapi kalau menurut manusia, disitulah saya baru bisa mengerti. Kebaikan, dengar Bang, saya simpulkan begini. Kebaikan tanpa Allah di dalamnya adalah sesungguhnya kebohongan. Catat ya. Catat boleh di Facebook di mana. Kebaikan tanpa Allah di dalamnya itu sama juga kebohongan. Lambat berpikir. Kebaikan tanpa Allah di dalamnya itu semuanya kebohongan. Anda nggak bisa bilang itu baik tanpa Allah. Anda nggak bisa bilang ketika Anda melakukan ini itu, tapi tanpa Allah engkau sertakan, itu adalah engkau katakan ini baik. Dengar baik-baik, engkau katakan, oh saya sudah melakukan ini untuk pekerjaan, untuk melakukan itu baik. Tapi tanpa engkau katakan Allah, engkau sertakan Allah di dalamnya. That's nothing. Baik menurutmu. Tapi aku gak ada di dalam. Itu yang membuat saya bilang, engkau hidup bergantunglah pada Allah. Ikut sertakan dia. Jangan bilang, oh saya melakukan ini, saya ini kan. Tapi apakah Allah ada? Engkau sertakan Allah. Ketika engkau stres, engkau bilang siapa? Tapi kalau Allah ada dalamnya, saya mau bilang, oh luar biasa. Engkau boleh gagal. Saya cerita nih ya. Engkau bisa saja gagal. Tapi kalau Allah ada dalamnya, engkau bukan gagal. Dengar baik-baik. Engkau bisa saja gagal. Tetapi kalau Allah ada di dalamnya, engkau bukan gagal. Dengar baik-baik statement saya. Engkau bisa saja gagal. Engkau bisa saja enggak sesuai. Tapi engkau libatkan Allah. Engkau katakan, Tuhan, aku tahu Tuhan. Ini adalah Tuhan. Ini adalah Tuhan yang melakukannya. Bukan aku Tuhan. Engkau merendahkan. Engkau tahu Tuhan ada dalamnya. Engkau gagal. It's okay. It's okay. No worry, karena saya tahu Tuhan ada di dalamnya dan Tuhan belum selesai buat hidup saya. Ada stigma-stigma, oh kalau Tuhan ada di dalamnya, oh pasti berhasil. Kalau lu gagal, saya mau bilang pasti berhasil. Tetapi jangan kau bilang ukurannya adalah, saya selalu bilang ukurannya selalu pada orang pada output ya, betul, pada hasil. Makanya saya bilang dari pagi, lu jangan pada gila hasil semua ya. Saya bilang Allah itu berproses dan dia lebih senang di dalam prosesnya. Ya. Hasil itu si Tuhan memberkati. Karena apa? Oh, karena dia baik. Bilang dari dulu dia baik, udah gitu aja ya. Tetapi di dalam prosesnya, pertanyaan saya di dalam kita berjalaninya, lu sama Tuhan? Makanya saya bilang, gagal, mau berhasil, mau apapun, sebenarnya no problem, nggak ada yang perlu diinin. Tapi kalau Anda bersama dengan Tuhan, selalu sukses. Saya kemarin dulu beberapa minggu lalu bilang, Yusuf itu ada di
penjara. Gagal nggak? Ayo mak, lu mau bilang gagal dia? Ya, gagal lah pasti, mau bilang sukses. Gagal kalau secara dunia. Tetapi Tuhan ngomong apa? Oh, aku menyertai dia dan dia sukses, prosper. Saya bilang, baik tanpa Allah adalah kebohongan, dusta. Tapi baik di dalam Allah, buruk pun kelihatannya di dalam Allah, berhasil, sukses. Amin, amin jemaat ini. Nggak tidur kan? Tuhan memberkati semua. Beri tepuk tangan buat. Haleluya. Mari tim pujian penyembahan. Boleh naik.